Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Terima kasih untuk sobat-sobat Balamania semuanya yang sudah kembali mengklik channel ini, channel 35 Saputra. Semoga sobat-sobat Balamania semuanya di dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tanpa kekurangan satu apapun, serta senantiasa dimurahkan rezekinya. Amin. Oke sob, jadi langsung saja ya Bang Ud bahas pada video kali ini. Tentunya Bang Ud akan membahas mengenai hasil yang sudah diraih oleh Veda Ega Pratama dan juga Muhammad Kiandra Ramadipa, pembalap muda Indonesia yang sekarang berada di program Road to MotoGP, Red Bull MotoGP Rookie Cup, kemudian juga Junior GP dan juga European Talent Cup. Namun pada akhir pekan ini Veda dan juga Ramadipa mengikuti ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan pada akhirnya Veda berhasil meraih podium tertinggi untuk pertama kalinya bagi pembalap Indonesia di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sebenarnya memang sebelum-sebelumnya ya sudah banyak yang memprediksikan bahwa hanya masalah waktu saja Veda akan berhasil meraih podium tertinggi ataupun podium ke-1 di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Karena dari tahun sebelumnya, di tahun 2024, tahun perdana Veda balapan di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, memang Veda menunjukkan performa yang cukup gemilang untuk seorang pembalap rookie yang belum pernah sama sekali balapan di sirkuit-sirkuit balapan Eropa. Tetapi Veda membuktikan bahwa walaupun dirinya masih kurang pengalaman balapan di sirkuit Eropa, tetapi dengan kemampuan mentalitas, kemampuan adaptasi dan memang skill dari Veda ya, soft skill balapnya sendiri, akhirnya Veda membuktikan bahwa dia bisa menjadi pesaing di barisan depan pada tahun perdananya balapan di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dalam ajang balapan program Road to MotoGP. Sehingga di tahun kedua ini memang prediksinya Veda akan berhasil meraih podium yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Karena di tahun sebelumnya Veda terbaik podiumnya adalah di posisi ketiga ya, di podium ketiga. Jadi pastinya sobat-sobat Balamania semuanya ingin melihat Veda berada di podium kedua ataupun podium tertinggi. Nah, kali ini di ronde keempat di Mugello, Italia, di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda membuktikan bahwa memang prediksi dari sobat-sobat Balamania semuanya, dari Bang Ud sendiri ya, bahwa memang Veda bisa membuktikan dirinya sebagai pembalap dari Indonesia yang berhasil meraih podium tertinggi di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Namun bukan hanya itu saja ya sob. Kemarin di ronde keempat yang dilaksanakan di Mugello, Italia, tentu saja membuat sobat-sobat Balamania dan juga Bang Ud bangga ya, karena bukan hanya satu pembalap Indonesia yang sering disebut komentator pada saat balapan kemarin di Mugello, Italia, tetapi dua pembalap sekaligus, yaitu Muhammad Kiandra Ramadipa dan juga Veda. Mereka berhasil berada di rombongan terdepan dari awal balapan, sehingga ada dua nama pembalap Indonesia yang disebut oleh komentator di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kalau bagi Bang Ud sendiri itu merupakan suatu kebanggaan ya, karena bisa melihat dua pembalap Indonesia berada di dalam top group. Nah, memang di balapan kali ini balapannya cukup sengit, cukup ketat, karena untuk balapan di race ke-1 ini sangat banyak pembalap di rombongan terdepan. Tidak seperti pada ronde-ronde sebelumnya ya, di ronde 1, 2, dan ketiga. Biasanya di race ke-1 itu pembalap itu tidak cukup banyak, palingan 5 pembalap lah ya di rombongan terdepan. Tetapi kali ini di race ke-1 pada ronde keempat di Mugello, Italia, pembalap di rombongan terdepan dari awal balapan itu bisa hampir 9 pembalap sob yang mengisinya. Bahkan di pertengahan balapan itu di rombongan terdepan lebih dari 15 pembalap yang memperebutkan podium. Nah, disinilah sebenarnya agak sedikit menimbulkan kekhawatiran dari Bang Ud sendiri ya, terutama ya ketika melihat balapan di top group ini dengan sangat banyak pembalap, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Veda bisa memaintain hingga akhir balapan untuk bisa meraih podium, dan juga Ramadipa sendiri ya, karena Ramadipa sendiri beberapa kali berhasil untuk memimpin balapan dengan top group yang cukup ramai ini. Nah, Veda sendiri tampaknya walaupun dia bisa memimpin balapan ya, tetapi Veda terlihat lebih
cerdik, lebih cermat lagi pada balapan kali ini. Ini tentu saja tidak terlepas dari pengalaman Veda balapan di tahun sebelumnya di Mugello, Italia. Jadi, pada balapan kali ini terlihat Veda lebih sabar ya sob. Sebenarnya walaupun Veda sabar balapannya, tetapi penonton itu, terutama Bang Ud sendiri ya, agak sedikit deg-degan. Karena Veda itu ketika masuk di tikungan, bukan tikungan lurus ya, tetapi di lurusan di sirkuit Mugello Italia yang cukup panjang, Veda ini ketika memasuki tikungan ke-1 sempat tertinggal di pertengahan balapan ya. Dan pada saat itu Veda tidak berusaha ngotot untuk mengejar kembali ke posisi 3 terdepan ataupun 5 terdepan ya. Veda hanya berusaha membuntuti di rombongan terdepan, sehingga pada saat itu sedikit menimbulkan kekhawatiran dari Bang sendiri ya sob, bahwa apakah Veda akan mampu meraih podium di race ke-1 kali ini. Sebab dari race pace-nya, dari kecepatannya, Veda pada saat kualifikasi berhasil mencatatkan waktu tercepat kedua. Jadi sebenarnya harapan pada saat itu di race ke-1 adalah Veda berhasil meraih podium. Dan apalagi kekhawatiran ini timbul karena ada pernyataan dari Veda pada saat sesi latihan bebas ke-1 dan kedua. Dia merasa belum begitu nyaman dengan tunggangannya. Bahkan bukan hanya Veda sendiri ya sob, tetapi beberapa pembalap yang berada di barisan depan, yang selalu berada di barisan depan seperti Uriarte, kemudian Hakim Danis juga mengatakan mereka belum menemukan settingan yang tepat ataupun belum menemukan kenyamanan dari settingan motor mereka untuk menghadapi race ke-1. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran, tetapi akhirnya Veda berhasil mematahkan ini sob dengan berhasil meraih podium tertinggi ataupun podium ke-1 di race ke-1 di Mugello Italia pada ronde keempat Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan sebenarnya untuk Ramadipa sendiri juga sudah menunjukkan peningkatan yang luar biasa juga ya sob, sebab selain berhasil berada di top grup, tetapi Ramadipa juga berhasil beberapa kali memimpin rombongan, yaitu berada pada posisi ke-1. Namun sayangnya di akhir balapan Ramadipa tidak berhasil untuk finish di posisi podium ataupun 5 teratas ya sob. Namun tentu saja pengalaman ini akan menjadi pengalaman ataupun jam terbang yang sangat berharga bagi Ramadipa untuk menghadapi ronde-ronde selanjutnya, dimana ini artinya Ramadipa memiliki kecepatan untuk berada di top grup. Jadi dua pembalap Indonesia ini, Veda dan juga Ramadipa, sudah menunjukkan bagaimana mereka bisa bersaing dengan pembalap-pembalap Eropa yang memiliki jam terbang yang jauh lebih banyak dari mereka. Nah, kemarin memang balapannya ini cukup sengit, sangat sengit karena rombongan di depan ini banyak sekali ya sob. Tetapi kuncinya kemarin Veda ini sangat cerdiknya, karena pengalaman dari tahun sebelumnya ya, seperti yang mau katakan, di mana di tahun sebelumnya, di tahun 2024 ketika Veda berusaha meraih podium di tikungan pertama itu di lap terakhir ya, di lap terakhir ketika memasuki tikungan pertama, Veda ini di overtake secara agresif yang hampir saja membuat Veda terjatuh, sehingga pada saat itu Veda kehilangan momentum untuk meraih podium di tahun 2024 kemarin di sirkuit Mugello Italia. Tetapi di tahun ini, karena pengalaman tersebut, akhirnya Veda mengetahui sob, di mana titik untuk overtake yang menjadi kunci untuk bisa meraih podium, yaitu di tikungan ke-1. Ini dapat dilihat ya sob, ketika memasuki last lap, disitulah baru Veda berusaha ngotot untuk memimpin balapan. Dan ketika memasuki tikungan ke-1, Veda secara agresif melakukan late braking. Bahkan itu kita melihat motor Veda itu sampai bergoyang ya, bergetar dengan cukup kuat. Tetapi Veda bisa mempertahankan hingga akhirnya Veda berhasil berada di posisi terdepan. Dan disinilah momentumnya, dimana ketika Veda berhasil melakukan overtake untuk berada di bukan barisan depan ya, tetapi untuk berada di posisi terdepan. Nah, disinilah kuncinya untuk Veda menjaga momentum hingga akhirnya Veda berhasil meraih podium ke-1 ataupun podium tertinggi di ronde keempat ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup kali ini di sirkuit Mugello Italia. Semoga saja nanti di race keduanya ya, Veda juga berhasil melakukan hal ini. Tetapi apabila balapannya dengan rombongan yang cukup banyak lagi seperti di race ke-1, tentunya hal ini akan menjadi tantangan yang cukup berat bagi Veda ataupun Ramadipa. Namun doa terbaik dari Bang Ud dan juga sobat-sobat balapannya, Bang Ud mengharapkan ya bisa mendoakan Veda dan juga Ramadipa untuk mendapatkan hasil terbaik di race kedua nanti di Mugello Italia. Sementara itu untuk pembalap Asia Tenggara lainnya seperti Hakim Danis ya sob, dan juga Kyachi Saksingapong, tetapi Bang Ud fokuskan dulu ke Hakim Danis, dimana kalau Hakim Danis menurut Bang Ud di race ke-1 kali ini tidak ingin terlalu ngotot, sebab dia sudah tahu ya bahwa poinnya ini sudah cukup baik lah untuk memimpin klasmen sementara, sehingga dia tidak ingin mengambil resiko yang bisa membuat dia kehilangan poin. Karena balapan di race ke-1 ini banyak sekali pembalap yang berusaha untuk meraih podium. Oleh karena itu kemarin Hakim Danis cukup tampil untuk bisa
mempertahankan poinnya ya, untuk bisa mempertahankan poin di klasemen sementara, sehingga tentu saja hal yang dilakukan Hakim Danis ini merupakan hal yang cukup dewasa bagi pembalap yang memang sudah memiliki jam terbang yang cukup banyak di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oke sob, sekarang kita akan melihat untuk hasil balapannya ya. Hasil balapan di race ke-1 pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Mugello, Italia, di mana untuk hasilnya adalah yang berhasil berada pada posisi ke-1 Veda Ega Pratama, kemudian posisi keduanya David Gonzalez, ketiganya Giulio Pugliese sebagai pembalap tuan rumah. Nah, David Gonzalez sendiri, pembalap dari Spanyol, bahkan mengatakan ya, balapan kali ini memang cukup gila dengan banyak sekali pembalap yang berusaha meraih podium pada race ke-1 ini, sehingga dia merasa balapan kali ini sangatlah sulit. Nah, tetapi Veda membuktikan walaupun balapan ini sulit, tetapi dia berhasil meraih podium tertinggi. Kemudian di posisi keempat ada Leo Ramstorfer, posisi kelimanya Marco Morelli, posisi keenamnya Brian Uriarte. Brian Uriarte juga sepertinya ingin mengamankan poin ya, tidak ingin mengambil risiko sebab dia sudah terjatuh beberapa kali dan tidak berhasil mendapatkan poin. Oleh karena itu tampaknya Brian Uriarte juga cukup tampil dewasa, karena dia hanya ingin bisa mendapatkan poin maksimal yang bisa mempertahankan posisinya untuk nantinya di akhir musim memperebutkan top klasmen di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kemudian di posisi ke-7 Luca Agostinelli, di posisi ke-8-nya Zen Mitani. Zen Mitani cukup baik sebagai rekan satu tim dari Veda di Junior GP, berhasil meraih posisi ke-8. Kemudian posisi ke-9-nya adalah Christian Daniel Junior. Sedangkan untuk Ramadipa finish di posisi ke-12 ya sob, sayang sekali, padahal sudah berada di top grup di posisi 5 besar, tetapi pada akhir balapan yang cukup ketat ini dengan banyak pembalap, Ramadipa sepertinya masih membutuhkan jam terbang yang cukup banyak. Nah, itulah dia sob untuk hasil balapan kali ini ya. Sementara itu Hakim Danis, tadi Hakim Danis kita bicarakan berada pada posisi ke-13. Dan untuk pembalap dari Asia Tenggara lainnya seperti Kiachisak Singapong berada pada posisi ke-11. Jadi Singapong juga cukup baik balapannya kali ini di race ke-1. Bangun melihat pembalap dari Asia Tenggara menunjukkan performa yang cukup baik setiap rondenya, selalu menunjukkan performa bahwa mereka bisa bersaing untuk bisa berada di top grup, terutama seperti Veda, Ramadipa, dan juga Hakim Danis. Nah, untuk balapan kali ini ya, memang Veda kalau Bang katakan cukup cerdik, karena balapan dengan motor yang sama, yaitu KTM RC 250R, pastinya untuk bisa membuat jarak dengan pembalap lainnya itu akanlah sangat sulit. Oleh karena itu Veda mengatakan pada saat sesi wawancara ya di Parc Fermé setelah berhasil meraih podium tertinggi, Veda mengatakan dia hanya berusaha mengamati, untuk berusaha untuk tetap mengikuti rombongan, tetap tenang, sehingga nantinya pada akhir balapan barulah Veda mengambil alih barisan terdepan, mengambil alih posisi terdepan, di mana yang dia mengetahui bahwa spot terbaik untuk mengambil posisi terdepan adalah di tikungan ke-1, ya, pada saat last lap-nya, sebab disitulah momentum untuk bisa meraih podium. Walaupun nantinya harus melewati beberapa tikungan, tetapi memang tikungan ke-1 tersebutlah sob, dari tahun sebelumnya juga kita melihat tikungan ke-1 tersebutlah yang memang selalu menjadi penentu untuk pembalap. Apabila berhasil berada pada posisi terdepan ke-1, ke-2 ataupun ke-3, maka mereka akan bisa mempertahankan momentum untuk meraih podium di Mugello, Italia. Nah, itulah dia sob untuk hasil balapan di race ke-1 ya. Semoga saja untuk Veda dan juga Ramadipa sendiri, semoga saja pada balapan race kedua nanti bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Sementara itu untuk Veda, Bang ucapkan selamat, beribu-ribu selamat untuk Veda, karena sudah membuktikan bahwa memang hanya masalah waktu saja untuk Veda berhasil meraih podium tertinggi di ajang balapan program Road to MotoGP. Jadi ini Road to MotoGP ya sob, bukan program balapan biasa, namun merupakan balapan dari seluruh pembalap di dunia yang ingin meraih mimpi mereka ke kelas MotoGP. Dan Veda sudah setapak lebih jauh lagi, setapak lebih tinggi lagi untuk bisa menuju ajang balapan Grand Prix. Semoga langkah ini menjadi langkah yang lebih baik lagi bagi Veda ke depannya untuk bisa menjadi pembalap Indonesia yang nantinya berprestasi di ajang balapan Grand Prix. Oke sob, mungkin itu saja yang dapat Bang Ud sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga saja apa yang mau sampaikan ini bisa bermanfaat bagi sobat-sobat balapannya semuanya.
Dan apa yang Bang Uut sampaikan ini bisa berguna bagi sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Bang Uut di video kali ini, Bang Uut mohon maaf yang sebesar-besarnya sob. Karena tentu saja Bang Uut adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata Bang Uut ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.